Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pembelajar semuanya. Sesi kali ini kita akan belajar bagaimana membuat pertanyaan penelitian. Ya, jadi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat pernyataan masalah yang diungkapkan dalam sebuah paragraf dan juga bagaimana kalau itu diungkapkan dalam sebuah satu kalimat pernyataan saja ya. Nah, setelah itu tahapan kita adalah bagaimana membuat pertanyaan penelitiannya yang berkaitan dengan masalah itu ya. Jadi yang belum nonton di video tentang bagaimana membuat pernyataan masalah mungkin bisa ditonton terlebih dahulu ya. Jadi sesi kali ini khusus kita berlatih bagaimana membuat pertanyaan penelitian. Jadi diungkapkan dalam sebuah kalimat pertanyaan. Jadi kalau yang kemarin, yang sebelumnya kita berlatih bagaimana menyatakan sebuah masalah. Jadi pernyataan masalah itu secara umum dinyatakan dalam sebuah kalimat deklaratif ya. Jadi bukan pertanyaan, meskipun boleh saja dalam sebuah kalimat pertanyaan. Tapi secara khusus nanti ada porsinya tersendiri, ada tempatnya sendiri, ada bagian pertanyaan penelitian. Berarti nanti diungkapkan dalam sebuah kalimat tanya. Nah, pertanyaan penelitian itu tentu saja berkaitan atau inline sesuai dengan apa masalahnya. Sehingga nanti contoh-contoh yang akan saya berikan ini saya kaitkan dengan bagian sebelumnya, yaitu bagian tentang masalah-masalah penelitian yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, saya akan menggunakan 4 contoh masalah yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi misalnya di contoh yang pertama, kemarin kita sudah bicara tentang ada masalah efektivitas model seleksi dalam memprediksikan keberhasilan studi mahasiswa di perguruan tinggi yang diragukan. Masih ingat ya, kemarin ada contoh begitu. Nah, kalau masalahnya seperti itu, jadi kalau masalahnya adalah sepertinya ada beberapa atau mungkin ada satu model seleksi yang diragukan efektivitas prediksinya. Lalu kita ingin menelitinya ya. Jadi maka pertanyaan penelitian yang bisa diajukan misalnya adalah begini ya. Apakah ada perbedaan signifikan antara model-model seleksi yang digunakan dalam memprediksikan keberhasilan studi mahasiswa? Jadi model-model seleksi yang sudah dipakai itu, sudah diterapkan itu, apakah ada perbedaan yang signifikan ya, efektivitasnya? Jika ada, model mana yang paling efektif dan mana yang paling tidak efektif ya. Jadi ini pertanyaan penelitian yang sudah mulai operasional ya. Sehingga kelihatan nanti dari pertanyaan ini kita bisa atau sudah tergambar seperti apa nanti pengumpulan datanya ya. Kemudian seperti apa analisisnya sudah mulai tergambar, terbayang. Sudah kelihatan apa saja variabelnya, sudah mulai kelihatan jenis variabelnya, sudah mulai kelihatan bagaimana nanti mendapatkan data tentang variabel-variabel itu, dan sudah mulai kelihatan bagaimana nanti data-data itu akan dianalisis. Jadi pertanyaan yang baik seperti itu ya, clear ya, sudah jelas, sudah menggambarkan apa yang ingin diperoleh dalam penelitian itu ya, dan sudah menggambarkan bagaimana nanti metodologinya ya. Jadi pertanyaannya sudah operasional ya. Jadi ini pertanyaan penelitian yang terkait dengan masalah yang pertama ya. Jadi kalau belum atau lupa lagi tentang masalah yang diangkat, mungkin bisa melihat lagi video yang sebelumnya ya. Nah, lalu terkait dengan masalah yang kedua ya. Jadi masalah yang kedua kemarin saya tulis seperti ini, masih ingat ya, yang kalau diperas masalahnya adalah hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan belum diketahui ya. Jadi kalau masalahnya adalah hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan belum diketahui, maka kita bisa bertanya, pertanyaan penelitiannya bisa begini: apa hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan? Sudah jelas ya, kita menanyakan hubungannya. Ya, hubungannya itu apa? Seperti apa, ya?
Jadi pertanyaan ini sudah clear ya. Tujuannya sudah jelas untuk meneliti tentang hubungannya, dan sudah jelas apa saja variabelnya, dan sudah mulai terbayang nanti bagaimana mendapatkan datanya ya. Berarti nanti ada variabel tingkat pendidikan, ada variabel tingkat pendapatan ya. Lalu sudah mulai terbayang bagaimana data itu dikumpulkan. Lalu bagaimana data yang diperoleh itu nanti akan dianalisis ya. Sudah mulai tergambar ya. Jadi pertanyaan ini simple ya, clear dan sesuai dengan masalah yang diangkat ya. Lalu lihat masalah yang ketiga ya. Jadi contoh yang ketiga, rumusan pernyataan masalah yang ketiga ya. Belum banyak tersedia tes hasil belajar yang bentuknya disesuaikan dengan jenis kecerdasan siswa. Maka kemudian pertanyaan penelitiannya bisa ditulis begini: bagaimana konstruk tes hasil belajar yang sesuai dengan jenis kecerdasan siswa? Jadi kita menanyakan itu, konstruknya itu seperti apa ya, bentuknya, mulai dari kisi-kisinya atau blueprintnya, lalu kemudian butir-butir soalnya kalau dia tulis ya, butirnya bagaimana dan seterusnya ya. Ini sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat tadi itu ya. Dan yang terakhir yaitu yang berkaitan dengan evaluasi ya. Jadi kalau kemudian masalahnya adalah efektivitas program pendidikan profesi keguruan diragukan. Ini masalah yang keempat ya. Jadi kalau masalahnya seperti ini, maka kemudian kita bisa mengajukan pertanyaan, bagaimana konteks, input, proses, dan produk program pendidikan profesi keguruan dalam 5 tahun terakhir. Jadi ini pertanyaan evaluasi ya, evaluatif. Ya, kita lalu mengevaluasi bagaimana konteksnya, bagaimana inputnya, bagaimana prosesnya, dan bagaimana produk atau luarannya ya, hasilnya dari program pendidikan profesi keguruan dalam 5 tahun terakhir. Jadi 5 tahun terakhir itu dievaluasi, yang kemudian nanti harapannya bisa ketemu, oh ternyata kelemahannya di sini ya, sehingga nanti masalah yang tadi itu bisa dijawab. Itulah bagaimana gambaran tentang membuat pertanyaan penelitian ya. Jadi tentu pertanyaan penelitian itu adalah harus inline dengan rumusan masalahnya. Jadi masalahnya itu apa? Dan dia harus dirumuskan dengan jelas ya. Kemudian sudah operasional ya. Jadi sudah kemudian bisa menggambarkan nanti bagaimana atau apa saja variabelnya, sudah mulai kelihatan di situ bagaimana mendapatkan datanya ya. Kemudian bagaimana menganalisisnya. Jadi harus mengarahkan ke situ ya, karena sudah jelas itu ya. Jadi selamat berlatih membuat pertanyaan penelitian ya. Jadi setelah ini nanti kita akan berlatih bagaimana meninjau literatur untuk penelitian kita ya. Jadi ikuti video berikutnya, yaitu nanti meninjau literatur penelitian. Selamat belajar, salam sukses sejati.